warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berjumpa meskipun melalui video Zoom dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan dapat membawa manfaat bagi pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Bapak dan Ibu Lurah serta para PPK dan bendahara kelurahan yang saya hormati dan saya banggakan, izinkanlah saya akan menyampaikan perkenalan. Nama saya Edi Purwanto dari Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang saat ini sedang mengikuti diklat calon penyuluh anti korupsi yang diselenggarakan oleh ACLC KPK RI. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti dapat dipahami dan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Saya berharap bahwa materi yang akan saya sampaikan ini relevan dengan pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang saat ini mendapatkan amanah untuk mengelola dana kelurahan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjut dengan materi berikutnya, izinkan saya menyampaikan dua buah pantun. Jalan-jalan ke kota Bekasi, singgah sebentar di warung nasi. Hari ini masih korupsi, malu sama anak istri. Terbang melayang si burung senti, hinggaplah dia di pokok ara. Tahukah Anda apa itu korupsi? Itulah dia, kisah nikmat membawa sengsara. Bapak dan Ibu sekalian, dulu pernah ada drama Sengsara Membawa Nikmat. Tetapi kalau korupsi ini kita balik menjadi nikmat membawa sengsara. Kelihatannya nikmat di awalnya, menikmati uang yang bukan uangnya sendiri, tetapi akhirnya sengsara apabila ia mendapatkan hukuman penjara. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk membuka screen ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat foto yang ada di layar, bagaimana reaksi koruptor saat tertangkap. Kita lihat sebelah kiri di Jepang, pejabat yang tertangkap itu menangis. Tetapi di Indonesia, pejabat yang tertangkap justru ketawa-tawa. Yang kedua, gambar kedua, seorang pejabat diduga melakukan korupsi. Di Jepang, dia berkata begini komentarnya, "Saya benar-benar malu ah." Di Korea Selatan, ketika dia tertangkap, dia mengatakan, "Saya mengundurkan diri dari jabatan saya." Tetapi di Indonesia, dia menanggapi penangkapan dirinya, "Saya sedang dizalimi. Semua itu adalah konspirasi untuk menjatuhkan nama baik saya." Luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, negeri kita adalah negeri yang subur dengan berbagai potensi yang ada. Sesungguhnya kalau melihat potensi tersebut, harusnya negeri ini sudah bisa mencapai kesejahteraan dan rakyatnya sudah bisa mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Selain itu, seharusnya masyarakat juga bisa mencapai tingkat pendidikan yang tinggi dan kesejahteraan yang baik.
Tetapi faktanya tidak demikian. Kondisi yang ada justru menunjukkan bahwa negeri ini jauh dari sejahtera. Tidak sedikit rakyat yang bergelimang kemiskinan, tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan yang buruk. Apa yang menyebabkan semua itu? Salah satunya adalah korupsi. Korupsilah yang membuat kemiskinan makin memenuhi negeri ini. Untuk itu mari kita lihat apa itu korupsi. Secara bahasa, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Kemudian dalam bahasa Inggris bernama corruption. Corruption. Dalam bahasa Belanda, korupsi atau koruptie. Kemudian menjadi istilah di dalam bahasa Indonesia korupsi. Sedangkan menurut istilah yang pertama dari Transparency International, bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang 31 1999 junto Undang-Undang 20 tahun 2001, bahwa yang dinamakan korupsi adalah kerugian keuangan negara, kemudian yang kedua penyuapan, yang ketiga pemerasan, yang keempat penggelapan dalam jabatan, yang kelima kecurangan, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan yang ketujuh adalah gratifikasi yang nanti akan kita uraikan. Adapun dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sudah dimulai sejak tahun 71 dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang berikutnya Tap MPR Nomor 10 garis miring MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian ada beberapa undang-undang. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, bukan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping ada beberapa PP, Impres, dan peraturan Mahkamah Agung. Kemudian faktor apa saja dan teori apa saja yang menjadi penyebab korupsi? Yang pertama, teori CDMA yang diberikan oleh Robert Littell. CDMA adalah singkatan dari corruption sama dengan directionary plus monopoli minus accountability. Artinya apa? Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Kemudian yang kedua, Kuhn teori yang diperkenalkan oleh Jack Bologna, yaitu teori ini mengatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya greed atau keserakahan. Ini memang sudah dilatih manusia itu memang kalau dia serakah maka berapa gaji dia tidak akan cukup, masih ingin yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, adanya opportunity atau kesempatan. Kesempatan ini biasanya karena memang orang tersebut, pelaku korupsi tersebut memang sedang memegang jabatan yang memungkinkan dia untuk melakukan korupsi. Apakah itu pimpinan sebuah instansi, kemudian atau pemegang keuangan, bahkan kepala daerah bisa,
banyak yang menjadi tersangka, kemudian anggota DPRD, ya, DPR RI juga, karena mereka punya kesempatan, opportunity. Yang ketiga, adanya needs atau kebutuhan. Bahwa orang yang akan melakukan korupsi itu dia merasa membutuhkan uang yang banyak, yang lebih daripada gaji yang dia terima. Istilahnya dasar pasak daripada pulang. Jadi keinginan untuk hidup mewah ya tidak tercukupi dengan gaji yang ada. Padahal sebenarnya kalau kita mau bersyukur, gaji yang sudah disiapkan oleh negara ini sebenarnya sudah mencukupi untuk hidup layak, meskipun tidak mewah. Yang keempat, expose atau pengungkapan. Korupsi ini akan ketahuan setelah terungkap. Perbuatan korupsi kalau tidak terungkap maka dia tidak terungkap. Kemudian selanjutnya fraud triangle theory yang ditemukan oleh Donald F. Griswold. Jadi menurut teori triangle ini ada 3 penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, adanya pressure, adanya tekanan, baik tekanan keuangan maupun kejiwaan, kebutuhan uang, yang kedua adanya opportunity, kesempatan karena dia memang sedang memegang jabatan. Yang ketiga adanya rasionalisasi, yakni pembenaran terhadap tindakan korupsi yang dilakukan. Jadi ketiga hal ini saling berkaitan. Ketika misalnya seseorang itu sedang memegang keuangan sebagai bendahara, ada uang di kas misalnya 10 juta. Pada saat yang sama yang bersangkutan membutuhkan untuk biaya pengobatan keluarganya atau mungkin untuk biaya kuliah anaknya, maka dia kemudian berpikir, jadi kebutuhan tadi termasuk pressure ya, kemudian opportunity karena dia megang duit, ada kesempatan, maka kemudian dia berpikir, nggak apa-apalah saya pinjam dulu 5 juta gitu, toh nanti saya balikkan gitu. Ini namanya rasionalisasi. Ini meskipun nanti dibalikkan, tapi di dalam tata keuangan kita memakai kas yang bukan kita tidak boleh. Apalagi kalau uang itu kemudian tidak dibalikkan, kemudian dibuat laporan-laporan fiktif supaya uang itu tidak perlu dibalikkan ke kantor. Itu lebih berat lagi, korupsi yang Kemudian teori yang berikutnya, cost benefit model. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat yang dia dapat dari hasil korupsi itu lebih besar daripada biaya risiko korupsi. Nah, ini yang banyak terjadi di negeri kita ini. Kenapa orang berani korupsi? Karena dia sudah menyaksikan bahwa hukuman yang diberikan kepada para koruptor ini masih termasuk ringan gitu, dibanding dengan uang miliar-miliar yang dia nikmati. Makanya di dalam karikatur itu ada istilah dia di penjara gitu, tapi tidur dengan ketawa-tawa karena dia mendapatkan dia sudah korupsi banyak uang negara, tapi ketika dia di penjara dia selalu tiap tahun mendapatkan remisi, akhirnya sampai dia bebas. Terus yang karikatur satunya, kalau menurut hukum Islam itu koruptor dipotong tangan, tetapi hukum di sini ini justru dipotong tahanannya, gitu kan? Nah, ini yang membuat para koruptor itu tidak menjadi jera, dan orang lain yang melihat pun akhirnya kepingin, kalau dia punya kesempatan, punya jabatan, kepingin untuk melakukan korupsi. Nah, selanjutnya 7 jenis tindak pidana korupsi. Ada 30 jenis
tiba-tiba korupsi kemudian dikelompokkan menjadi 7 yang sebagaimana kita sebutkan di depan tadi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Nah, yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara ini bahwa misalnya di dalam proyek-proyek pelaksanaan kegiatan anggaran di sebuah daerah atau di sebuah instansi, itu pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur, ada penggelembungan anggaran yang sesungguhnya tidak real, hingga itu merugikan keuangan negara. Lalu kemana larinya uang? Ya masuk ke kantong orang-orang yang terlibat di dalam pengelolaan anggaran itu. Dan yang kedua, suap menyuap. Terkadang untuk memuluskan sebuah anggaran terjadi praktek suap menyuap, seperti pernah terjadi di Kota Malang pada tahun 2018 itu. Ada 45 anggota DPRD, 41 orang itu semuanya terseret kasus korupsi, hanya 4 yang tidak. Bayangkan, itu kejadian yang luar biasa sekali, dan kita acungkan jempol kepada KPK yang mampu mengungkapkan kasus itu dan mendapatkan apresiasi dari seluruh lapisan rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang dimaksud penggelapan dalam jabatan ini adalah seorang pejabat, dia menggunakan barang-barang negara, barang daerah yang bukan menjadi haknya. Ketika dia sudah turun jabatan, kadang tidak mau mengembalikan kendaraannya, tidak mau mengembalikan rumah yang didiaminya selama menjabat. Bahkan yang lebih lucu lagi ini, ada kasus pejabat yang ketika dia sudah tidak menjabat, itu segala perlengkapan rumah tangga itu dibawa berserta. Ada piring, mangkok, panci, gorden, kursi, dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa itu. Ini seharusnya tidak terjadi. Dan harusnya seorang pejabat itu memiliki rasa malu ya, untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang keempat, pemerasan. Pemerasan ini terjadi ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka dia diberikan syarat-syarat untuk misalnya membayar uang sekian dan sebagainya. Kalau tidak, maka dia akan dimutasi. Misalnya seorang pejabat, di tempat yang strategis, gitu ya. Kemudian ada orang lain yang itu menduduki jabatan itu dan berkolaborasi dengan pejabat pengambil keputusan. Maka kemudian pejabat yang mau dipindahkan ini kemudian diberikan syarat, kalau mau tetap duduk dalam jabatan itu maka kamu harus membayar sekian. Kemudian yang kelima, perbuatan curang di dalam pelaksanaan anggaran, di dalam pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya. Kemudian yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah ini yang terjadi juga. Kedua, seorang pegawai negeri sipil kadang-kadang ada dia mempunyai perusahaan entah berbentuk PT atau CV yang memang di atas namakan orang lain. Secara administrasi di atas kertas memang tidak salah gitu. Tapi sebenarnya ini adalah termasuk benturan kepentingan. Karena perusahaan itu punya dia. Seharusnya dia melepaskan jabatannya sebagai pegawai negeri, baru boleh dia membuat usaha yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi ini adalah pemberian
yang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari pejabat itu. Cara mengukurnya apakah pemberian itu gratifikasi atau tidak adalah kata kuncinya kita pikirkan. Andai kan saya tidak duduk di dalam jabatan itu, apakah orang itu mau memberikan saya? Kalau tidak mau berarti itu gratifikasi. Seperti itu. Kemudian ada uang pelicin. Uang pelicin adalah sejumlah pemberian berupa uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Kemudian suap. Terjadi apabila pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuannya lebih cepat tercapai walaupun melanggar prosedur. Nah, ini kadang-kadang zaman dulu ya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ini yang sering dapat kritikan ya, di kelurahan juga. Di kelurahan itu untuk mengurus KTP, keterangan untuk membuat KTP segala macam itu, kalau tidak diberikan amplop itu lama selesainya gitu. Nah ini yang harus mulai kita hindari menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kita bersyukur bahwa ASN sudah diberikan berbagai tunjangan, ada di samping gaji pokok ada tunjangan keluarga ya, ada tunjangan jabatan, kemudian ada tunjangan kinerja gitu. Nah, kan masih ada uang makan dan minum, itu yang harus kita syukuri, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar memang sesuai dengan prosedur dan tidak menerima suap dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Ada 3 strategi yang jika dilakukan bersama-sama maka hal ini akan menjadi efektif dalam rangka pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi represif. Ini banyak kita lihat adanya OTT, operasi tangkap tangan, ya, KPK menangkap kepala daerah yang terlibat korupsi dan sebagainya. Ya. Dan setelah dilakukan tuntutan, menghadirkan saksi dan bukti yang menguatkan, akhirnya mereka dipenjara. Yang kedua, strategi perbaikan sistem. Tidak kita pungkiri bahwa sistem di negeri kita ini kadang-kadang membuka peluang terjadinya korupsi. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa pelayanan publik yang rumit kadang-kadang menimbulkan terjadinya penyuapan agar urusan orang itu menjadi cepat. Nah ini yang harus diperbaiki dengan perbaikan sistem yang baik, dengan pemberian tunjangan kepada pejabat yang memadai sehingga mereka tidak terjadi untuk melakukan korupsi yang itu sangat jika ketahuan sanksinya adalah penjara. Yang ketiga, edukasi dan kampanye seperti yang kita lakukan ini melalui penyuluhan, pemberian pemahaman dan sebagainya. Karena tidak semua orang punya kepedulian yang sama terhadap korupsi. Hanya kadang-kadang merasa sebagai rakyat biasa, atau tidak merasa punya kewajiban moral untuk berperan serta di dalam pemberantasan korupsi. Makanya edukasi dan kampanye penting dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Maka edukasi memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Bapak dan Ibu sekalian, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan korupsi. Terakhir, saya kutip ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 161 yang artinya tidaklah mungkin bagi seorang nabi untuk melakukan korupsi. Barang siapa yang melakukan korupsi maka ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa beban hasil korupsinya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari korupsi ini sehingga pada hari kiamat nanti kita bisa bebas tanpa beban-beban kejahatan korupsi yang dilakukan. Sebelum menutup acara ini, saya simpulkan bahwa korupsi adalah
perbuatan jahat yang harus kita hindari bersama-sama dalam rangka menjadikan negeri kita ini negeri yang makmur, sejahtera, rakyatnya hidup rukun, damai, berpendidikan tinggi, tingkat kesehatannya bagus, dan bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Akhirnya, mohon maaf jika di dalam penyampaian ini ada kekurangan. Terakhir, saya sampaikan sebuah pantun penutup. Burung pipit terbangnya rendah, main lagung di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.